sekarang saya ingin membahas dari sisi prospek bisnisnya. Sudah bergabung juga bersama kami di sini ada Insinyur Utama Kajo selaku Komite Tetap R&D Bidang Pangan dan Pertanian dari Kadin Indonesia. Selamat sore, Pak Utama Kajo. Bisa mendengar suara Hanum di sini, Pak? Pak Utama Kajo, selamat sore. Baik, apakah oke. Sembari menunggu Pak Utama Kajo, mungkin kita Sudah, Bu. bisa masuk ke Sudah bunyi, Bu. Sudah Siap. bunyi. Baik, Oke. saya mendengarkan Ibu, tapi saya di mute gitu. Oh, oke. Coba Sekarang udah nggak ke-mute. saya minta tolong panitia itu bahan presentasi saya karena mau menjawab Mbak Anon ini. Siap. Ibu bisa dengar ya saya, Bu. Sambil menunggu itu presentasinya, Bu, karena sebagian besar ini kita uh, saya menjawabnya langsung dari sini. Silakan, Pak. Lanjut, Pak. Pak, lanjut. Terus, Pak. Terus. Nah, ini prospeknya yang ditanyakan oleh moderator. Prospek orang. Nah, ini yang tadi Pak Menteri juga sudah menjawab bahwa orang kita bahwa ada delay ya suaranya ya, Mbak ya. Bisa dengar ya, Pak? Ada delay ya? Ada delay suaranya? Bagus ya, baik. Jadi gini, bahwa pasar kita tuh di luar negeri cukup minatnya itu tetap besar, tapi dengan suatu catatan, jangan mengatakan ekspor orang itu iya, prospeknya itu besar, tetapi jangan pikiran bahwa itu adalah makanan pokok sehari-hari. Baik itu di Tiongkok sendiri, di Thailand, Vietnam, Korea, Jepang, dan negara-negara lain. Tapi lebih banyak kepada penggunaan industri, farmasi, kosmetik, elektronik, dan lain-lain. Kemudian sampai hari ini kita belum mempunyai data yang pasti tentang kebutuhan produk orang di dunia. Belum ada yang pasti. Dan data juga sementara ini mengatakan kita hanya mengisi 12 sampai 27% kebutuhan dunia. Baru itu saja. Lanjut, Pak. Nah, karena tadi sudah dijawab sendiri oleh Pak Menteri, oleh Pak Julianto, oleh petani milenial dan lain-lain, saya lebih suka merespon keinginan Pak Menteri, rekomendasi apa yang harus kita bawakan kepada pemerintah. Kebijakan yang diperlukan oleh pelaku usaha dari negara adalah data dan informasi yang lebih valid tentang kebutuhan porang dan produk turunan porang. Satu, gunanya untuk menjadi acuan dasar dalam upaya penguatan perluasan usaha budidaya porang, juga untuk membangun industri pengolahan. Jadi kami mengharapkan pemerintah bisa dengan cepat mempersiapkan data yang valid ini. Kemudian juga kita harapkan negara bisa menyediakan suatu data yang
lebih jelas tentang lokasi budidaya porang di setiap provinsi yang paling sesuai dan yang tidak sesuai. Sedangkan tanaman itu kan mempunyai suatu keinginan sendiri untuk tumbuh sesuai dengan ekosistem dan regionalnya. Ketiga, kita harapkan juga nanti dari pemerintah membuat suatu acuan atau suatu guidance atau suatu petunjuk pola bercocok tanam yang baik serta penggunaan pupuk yang sesuai. Karena sudah ada suatu indikasi mengatakan bahwa bila mana porang di Indonesia ditanam menggunakan pupuk kimia, mereka akan mempertimbangkan pembeliannya. Ini baru merupakan tanda-tanda dari pembeli. Kemudian bibit unggul, tadi juga sudah dikatakan bibit unggul hasil seleksi dan penelitian dari Balik Kabi, yaitu Madiun 1, menyusul Madiun 2, kemudian menyusul dari Sulawesi Selatan maupun Kalimantan Selatan. Kemudian pasca panen hilirisasi yang efisien dan berkualitas. Kita tahu bahwa akhir tahun 2020 tercatat 21 perusahaan yang mengaku sebagai industri porang. Padahal waktu kami lakukan penelitian, hanya satu industri yang mengolah porang sampai ke produk jadi. Satu dalam keadaan tidak aktif. Nah, pada Maret ini, kemarin kami lakukan pendataan lagi, sudah ada 37 perusahaan yang mengaku industri pengolahan porang. Ternyata mereka sebagian besar adalah industri yang memotong-motong umbi porang menjadi chip, dikeringkan lalu diekspor. Tadi kan sudah diperlihatkan ada dua macam, sunrise dengan matahari, itu masuk grade 2, sedangkan yang oven masuk grade 1. Nah, kemudian pada tahun 2019 telah dilakukan pertemuan antara Kementan, Kementerian Keuangan, Bea dan Cukai itu untuk menetapkan harmonized system nomornya untuk chip porang. Nah, mudah-mudahan ini sudah berhasil. Kemudian tanaman porang itu kalau diambil terus dari hutan, nanti tutupan lahan di hutan itu jadi terganggu. Itulah tadi dikatakan oleh petani milenial, bibit itu sangat dibutuhkan, kultur jaringan dibutuhkan, supaya kita tidak mengganggu lagi ekosistem di hutan-hutan, di mana porang sebagai tutupan permukaan hutan tropis. Nah, untuk itu kita harapkan negara juga berperan cepat menyediakan kultur jaringan, menyediakan SOP, menyediakan manual seperti dari 1 sampai 7. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, satu hal yang juga penting, sekarang belum dibutuhkan. Karena sekarang pembeli porang itu menyediakan uang yang banyak. Tapi pada saatnya nanti, kita membutuhkan, ini keliwat ya? Ini keliwat nih. Nah, ini, kita membutuhkan sistem resi gudang Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 itu mulai diperkenalkan secara bertahap, karena sistem resi gudang ini adalah nanti bagaimana petani membawa porangnya ke gudang pembeli, mendapat tanda terimanya dibawa ke bank, bank akan membayar kepada petani. Jadi meringankan industri, sehingga industri itu bisa memperbesar kapasitas produksinya. Nah, bagaimana ini berlaku? Harap
ikuti Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011. Ini Pak Presiden sendiri mendorong pemanfaatan resi gudang. Jadi petani membawa umbinya ke gudang pembeli, pembeli mengeluarkan resi gudang dibawa ke bank, bank akan membayar. Berapa jumlah yang dibayarnya, itu nanti diatur dalam perjanjian antara pabrik, petani, dengan bank. Tentu bank yang ada di daerah yang terdekat, jangan bank yang ada di Jakarta. Nah, dengan demikian, tadi yang kita harapkan industri pengolahan itu bisa bekerja maksimal sampai efisien, ini bisa berlangsung. Lanjut. Satu lagi. Nah, untuk selanjutnya juga kita harapkan pemerintah segera membuat peta kelayakan lahan untuk tanaman porang. Jangan sampai mengganggu lahan yang sekarang ditanam singkong, ditanam jagung, ditanam lain-lain, diganggu oleh tanaman porang. Kedua, manual petunjuk budidaya, tadi sudah saya jelaskan. Penempatan lokasi industri, ya ini penting. Di Makassar perlu berapa industri untuk pengolahan. Di Jawa Timur perlu berapa, di Jawa Barat perlu berapa. Jadi penempatan ini nanti tentu hasil daripada penelitian suatu survei yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah itu kalau mau survei gampang karena mereka punya dinas, punya segala macam di daerah. Kemudian manual petunjuk membangun industri pengolahan porang. Jadi ada satu buku sebagai manual atau blueprint-nya, begini loh membangun pabrik, ini mesin-mesinnya yang diperlukan, kapasitasnya bahan baku berapa, keluarnya berapa, packaging-nya bagaimana. Jadi negara menyediakan ini untuk kita sebagai pelaku usaha. Kalau tidak, siapa yang bisa menguasai informasi dengan membeli, dia akan menguasai. Nah, yang lain-lain, pengusaha-pengusaha yang lain yang tidak begitu mampu, tentu akan tersisihkan. Kemudian, tidak lupa yaitu bagaimana memelihara kelestarian alam. Tadi saya sudah katakan, jangan juga lah mencabut porang di hutan, tapi ikut itu petani milenial yang sudah menyediakan bibit, itu banyak. Nah, kemudian analisis bisnis tanaman porang yang terpadu. Ini penting disediakan oleh pemerintah. Kenapa saya minta ini menjadi perhatian negara? Karena kalau pengusaha itu mampu, dia akan membuat sendiri. Kalau pengusaha itu tidak full kemampuannya, dia akan menjadi ya tidak berhasil usahanya. Nah, mungkin yang terakhir, Pak, yang terakhir. Slide yang terakhir. Halo, panitia. Nah, ini. Sekarang saya mau menutupnya begini, porang sebagai komoditas mahkota itu adalah harta yang tersembunyi di dunia. The hidden treasure of the world. Itu tersembunyi. Kita tahu Afrika kelaparan, kita tahu banyak negara kesulitan pangan, tapi kita punya porang. Karena ini adalah makanan sehat, dia healthy food, they are nutrition dense, karena dia mempunyai suatu nutrisi yang lengkap, climate resilience, dia bisa menyesuaikan diri dengan iklim. Tadi juga dikatakan di Sulawesi Selatan dari atas 600 diturunkan ke bawah, dia mampu menyesuaikan diri. Economically viable and locally available. Dia mempunyai nilai ekonomi yang bagus dan dia ada di mana-mana di Nusantara ini. Makanya saya katakan inilah harta yang tersembunyi sebetulnya bagi dunia yang ada di Nusantara.
and that can help address malnutrition dan dia mampu memenuhi kelangkaan nutrisi di dunia. Nah, bagi Indonesia ada 5,3 juta hutan sagu di timur Nusantara. Ini juga bisa memenuhi 1 miliar kebutuhan karbohidrat manusia, tetapi dia hanya ada di Indonesia Timur, yaitu di Papua dan Papua Barat. Kalau porang ada di seluruh Nusantara dari Aceh sampai ke Papua. Nah, ini sebaiknya kita manfaatkan secara baik bagi bangsa Indonesia dan dunia. Saya lupa namanya itu, maksudnya bukan hanya bagi Indonesia tapi bagi dunia. Jadi itu beberapa rekomendasi yang saya dari organisasi dunia usaha mengharapkan ini bisa pemerintah memberikan perhatian penuh. Ini bukan monkey business. Tadi Pak Yulianto juga sudah mengatakan, malah kita ditekan oleh pasar. Bukan pasar satu orang, tapi pasar dunia. Ini adalah betul-betul harus kita wujudkan bersama. Begitu Ibu Moderator, Mbak Anun. Jadi Siap. Bapak Ibu semua, bila mana ada hal-hal yang perlu disampaikan, tadi saya sudah tulis nomor HP sama WA saya di kolom chat, silakan. Siap Pak Utama Kajo. Saya akan nge-save nomornya Bapak karena mungkin kemudian hari saya butuh untuk wawancara sebagai jurnalis. Terima kasih banyak Pak Utama Kajo sudah bergabung bersama kami di sini. Selamat menjalankan aktivitas kembali Bapak. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.